bersama aku Mutiara Merenita dan aku kedatangan tamu spesial dari Inspire Education and Migration Services. Ini dengan Mbak Irene dan Kakak Ivan. Yeay. Thank you so much ya for coming ya. Udah jauh-jauh loh datang dari City ke kampung yang jauh di Mato. Ya kan jauh kan Bu, lumayan kan. Jadi jarang-jarang loh rumahku ini kedatangan tamu spesial kayak mereka, dan ini kesempatan yang menarik buat kita membahas mengenai karena yang berkaitan dengan Mbak Irene dan Kakak Ivan ini di Education Agency. Jadi kemarin-kemarin kan kalian selalu nanya ke aku gimana bisa kerja di Australia. Nah, di konten aku kali ini bakal dikupas tuntas mengenai pertanyaan tersebut. So, Kakak Irene, kita ngomong Kakak Irene atau Mbak Irene ya. Jadi Mbak Irene ini memang Irene dan Ivan ini udah lama banget guys tinggal di Australia, sekitar 15 tahun ya? 17. Oke, 17 gila. Udah lumutan. Ini gue bilang senior ya, soalnya gue masih junior, secara belum 10 tahun. Wow, that was amazing. Di Australia, di Sydney kan sekolahnya, terus ketemu satu sama lain, menikahlah. Aduh, so sweet banget sih. Terus mereka itu ya punya bisnis masing-masing dengan education agency, dan Kakak Ivan ini sebagai videographer. Ya, terus videographer. apalagi freelance musik. Pokoknya very talented banget nih couple ya. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Kok ketawa sih ya kan? Ya benar. Oke. Jadi kalau kalian nggak percaya, kepoin aja Instagramnya di Inspire Education and Migration Services. Nanti aku kasih lihat linknya di bawah ya, di description box. So tanpa panjang lebar, kita bakal nanya ke Mbak Irene. Jadi gimana nih Mbak? Soalnya kan kebanyakan suka nanya nih, gimana sih bisa kerja di Australia? Kadang aku kalau bikin konten nih ya, daily vlog misalnya, ya aku mau kerja nih hari ini gini, terus suka ada yang nanya, gimana sih bisa kerja di Australia gitu? Susah enggak? Terus gimana dengan visa apa? Mungkin agak lebih di detailnya secara perinci mungkin bisa diterangkan oleh Kakak Irene. Yeay. Senang sekali hari ini bisa kayak memberikan informasi lebih banyak mengenai visa. Jadi kalau untuk soal kerja di Australia, kesempatan kerja di Australia itu biasanya yang paling obvious, yang paling jelas itu opsinya memang apply working holiday visa. Iya. Tapi yang ya ada kayak negatif sedikit ya, sangat amat disayangkan. Setiap tahun kuotanya hanya 1.000 saja. 1.000, sedangkan terakhir tahun lalu aku dengar dari orang registrasi online-nya aja 100.000 orang yang daftar. Ya ampun. Jadi chance dapetnya cuma 1%. Jadi 1%. itu pun kamu harus ready, tahu kapan kuotanya dibuka, registrasi, daftar interview. Rebutan Ya pastilah. Jadi mungkin untuk website linknya ada informasi di bawah ini untuk cari tahu lebih lanjut. Jadi bisa langsung cek ke website ini untuk kejelasan bagaimana cara dapat WHP. Cuman cara lainnya adalah mungkin kalau tertarik biasanya orang lewat jalur sekolah ke Australia. Sekolah itu yang udah paling aman udah paling aman karena memang ada izin kerja part time. Jadi sambil sekolah gali ilmu, bawa pengalaman kerja. Antara kamu bisa nanti kerjanya di Australia karena dapat post study visa, atau kalau enggak kamu ya kalau misalnya ada jalur dapat permanen visa dan punya skill yang cukup, bisa dapat permanen kelanjutannya. Saya biasa lewat sekolah, atau kalau enggak ketemu jodoh orang Australia. Imagination. Wah, itu sih.
Itu sih paling Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, the most straightforward answer how to get PR. But basically you need to find a soulmate. benar. To find a soulmate is different Soulmate. content ya. Iya. Well, Ntar dibahas di selanjutnya. Di video selanjutnya. oke. Ya, antara tiga itu lah kurang lebih jadi ya kurang lebih begitu. Itu sih miracle ya kalau dapat jodohnya orang Australia langsung gitu kan. kayak Mbak Mutiara. Oh, gue korbannya oke lah. Cari soulmate, dapat soulmate itu ya, itu juga tergantung keuntungan masing-masing. Benar. Kalau jodohnya orang bule ya udah gitu. Straightforward. Straightforward ya. Terus contoh simpelnya ya gue juga gitu. Gak usah cari yang jauh-jauh gue gitu. Terus biayanya mahal nggak sih kalau student visa? Student visa variasi sih sebenarnya. Variasi ya. Jadi kalau sekolah di Australia kan bervariasi banget. Kalau diploma ada yang mulai dari 6.000-an per tahun. 60 juta ya berarti 60 ya. jutaan. Sampai kalau yang uni yang top universitas itu sampai 25.000-an itu per semester. Jadi setahun 400 juta ke atas. Oh, 400 juta ke atas. Iya, variasi banget sih biayanya. Tapi yang bisa nanti visa kerja ada batas limitnya lah, harus ngambil kayak skill tertentu, studi apa sih istilahnya jurusan tertentu gitu istilahnya. Kalau nggak jurusan tertentu kamu mungkin nggak bisa dapet yang visa kerja berikutnya. Iya, gitu. betul. Iya. Terus kalau itu berarti studinya di college kah atau memang langsung ke uni? Biasa yang untuk kalau mau ke permanen, banyak kan orang ngambil universitas, tapi diploma kalau untuk jurusan tertentu ada yang bisa. Tapi harus sesuai dengan ya tujuan kamu lah, sama kayak skill yang kamu tertarik untuk belajar juga. Betul banget. Kalau tidak sangat disayangkan takutnya nantinya. Iya, betul. Sekarang kebanyakan yang apply itu jurusan apa sih, Kak? Yang paling banyak yang paling banyak diminati oleh orang-orang Indonesia, iya. banyak yang suka sama cookery. Cookery. Soalnya emang karena banyak orang yang suka nge-blog makanan juga kan, dan itu udah tren banget. Jadi orang tuh pada suka masak. Jadi kayak kita suka makan. Banyak yang suka makan. Beda. Masa kalau makan biasa beda. Kalau profesional kan lebih. Kita doyannya makan sih. Jangan gitu dong. Iya bener. Oh jadi cookery ya? Cookery banyak yang minat. Selain cookery, kalau misalnya hanya untuk kayak cari kayak ilmu tambahan, sama sekalian mau cari pengalaman di Australia, banyak yang ngambil leadership management. Oke. Jadi kalau untuk dapat kesempatan untuk PR itu jenjang pendidikannya harus sampai kita rekomen biasanya bachelor sih sampai S1. Tapi kalau diploma ada yang tertentu. Ada yang tertentu. Contohnya kayak misalnya otomotif ada yang bisa, terus cookery sebenarnya juga bisa, cuman kalau nggak passion di bidang masak takutnya agak susah. Betul. Soalnya capek lo kerja kitchen. Ih banget. Gue aja berdiri 3 jam masak sendiri gitu ya, aduh pegel. Apalagi ini kita belajar gitu ya, terus untuk jadi seorang profesional chef juga nggak gampang. Emang sih setiap pekerjaan nggak ada yang mudah, tapi kalau passionnya kamu ada di bidang itu ya segala apapun juga pasti enjoy lah ngelakuinnya gitu kan. Betul. Terus ini kalau misalnya ada yang nanya berapa sih modal awal gitu ya buat kita yang pengen belajar atau kerja di Australia lewat jalur student visa gitu, modal awalnya tuh gue harus punya berapa duit gitu dalam rupiah, 100 juta kah atau 200 juta gitu? Biasa kalau untuk apply student visa, kalau yang sekolah diploma contohnya diploma leadership management, modal awalnya mungkin sekitar 60 sampai 90 jutaan. Itu untuk studinya toh doang ya? Study sama itu biaya uang sekolah misalnya 6 bulan pertama, biaya visa, biaya asuransi, sama medical check up dan apa lagi ya? Sama pendaftaran dan lain-lain lah kurang lebihnya. Tapi itu kurang lebih tambah sama tiket pesawat juga, dan kadang ditambahin yang biaya kayak setahun lagi 1 bulan biaya hidup di Australia, biaya awalnya dulu. Jadi pegang cash paling cash 100 juta lah ya. Iya, 100 soalnya juta. termasuk sama uang sekolah sama biaya hidup dulu di awal-awalnya, modal awal dulu lah.
Tapi kalau untuk apply visanya sendiri, kita mesti kasih lihat kayak rekening koran tabungan 3 bulan Nah, terakhir. iya, itu berapa kalau tuh? dari Indo. Nah, itu dia mintanya sebenarnya biaya hidup sama di Australia sama setahun, biaya Oh. sekolah sama setahun, sama Oke. tiket pulang. Jadi itu mulai dari sekitar 270 jutaan kira-kira. Oke, 300 Kira-kira. juta ya berarti. Iya, 300 jutaan lah. Itu harus ada di rekening keluarga inti. Oke. Jadi biasanya di orang tua atau kayak kakak, adik, om, tante mulai Oke. dari 300 jutaan tergantung sekolah yang dipilih. Iya, iya, Iya. iya. Wah, aku juga baru tahu loh. Gue bilang, oh oke. Jadi ternyata ya bisa ditotalkan ya sekitar 400 juta lah ya. Kalau misalnya itu yang minim banget 300 untuk rekening rekening kolar. Untuk gue gak nyebut kolor. Kolak. Rekening Gua koran. dengernya kolak. Rekening koran 300 juta, terus 100 juta ya buat bayar sekolah, terus modal awal 100 juta ya 400 juta. Memang sih itu bukan jumlah yang kecil, tapi worth it buat kalian untuk merubah hidup kalian di masa depan gitu. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang nanya, Australia ini sama nggak sih sama kayak negara lain, dan sekarang udah terjawab ya. Jadi kadang ada persepsi orang-orang Indonesia yang kayaknya kerja di Australia ya sama kayak kerja di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, gampang lah gitu, tanpa harus ada jalur-jalur seperti ini gitu. Kayak misalnya kan di negara lain ada nih visa kerja, terus ya kita sebut tenaga kerja Indonesia TKI gitu, ada asramanya. iya, Jadi betul. persepsinya tuh ada beberapa orang yang seperti itu loh. Bisa beda sih, digambarkan beda. kan? Iya, beda. Gue suka bilang ke mereka gitu yang nanya seperti itu, enggak. Australia itu ya beda gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mendapatkan visa kerja, mungkin itu benar-benar beruntung dengan jalan ya WHV atau benar visa kerja murni. Tapi kalau misalnya pengen cepat dapat visa kerja ya melihat banyaknya permintaan orang-orang gitu kan, ya dengan jalan visa pelajar inilah mungkin salah satunya yang bisa membuat celah gitu guys.